Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama saya Celpedong Hawi. Di video kali ini saya akan menerangkan ya. Jadi apakah TR final itu berpengaruh pada watt power amplifier? Karena saya lihat masih banyak ya dulur-dulur yang beranggapan jika semakin banyak TR final maka keluaran ataupun daya dari power amplifiernya itu semakin meningkat atau semakin tinggi. Jadi yang mana jika kita melihat dataset dari TR final Toshiba ya, transistor Toshiba 5200 dan 1943, itu jika kita lihat di dataset maka tertulis yaitu daya maksimumnya sekitar 150 watt. Terus jika kita melihat dataset Sanken itu keluar data 200 watt maksimal wattnya. Lalu dulur-dulur banyak yang beranggapan jika misalkan di sini ya saya menggunakan 3 pasang transistor final dengan tipe Toshiba, maka daya atau watt keluaran dari power in itu berarti 150 watt kali 3, karena 3 pasang berarti 450 watt. Nah itu masih banyak anggapan seperti itu. Jadi mengukur watt itu berdasarkan jenis transistor dan jumlah transistor final yang dipasang. Apakah benar seperti itu? Saya rasa sih itu enggak kurang tepat lor ya. Karena kalau misalkan memang benar seperti itu, semakin banyak TR final maka output power itu dayanya semakin tinggi, wattnya semakin tinggi, yaitu power amplifier ya sangat mudah. Berarti power amplifier sangat murah gitu. Jadi kita nggak perlu ngerakit power dengan kelas H, kelas TD, kelas lain sebagainya, nggak perlu. Kita cuma pakai kelas AB terus finalnya dibanyakin, itu kan enak ya, untuk wattnya besar gitu. Tapi kan nggak seperti itu lur. Pada kenyataannya TR final emang ya berpengaruh sih sebenarnya pada keluaran daya dari power amplifier, tapi nggak serta-merta cara ngukurnya itu jumlahnya terus dikalikan dengan daya keluarannya yang ada di dataset. Itu salah lur, menurut saya itu sangat salah. Jadi yang benar sebenarnya itu TR final itu ya merupakan perpaduan lah gitu. Jadi ya kalau kita menentukan watt dari power amplifier itu ngelihatnya itu tidak hanya dari TR final, tapi yang paling penting itu adalah dari power supply. Power supply itu ya trafo dan juga elko-nya gitu. Trafo lah yang paling penting, karena trafo kan dia merupakan sumber daya utama gitu, makanan utama untuk power amplifier atau tenaganya lah istilahnya. Jadi semakin besar trafo maka tenaga yang dikeluarkan atau watt yang dikeluarkan dari power amplifier itu juga semakin tinggi lur gitu. Misalkan saya ngerakit power kelas AB, finalnya 10 set misalkan. Kalau trafonya cuma 5 ampere 45 watt ya paling wattnya juga nggak sampai 500 watt lur gitu. Jadi yang paling menentukan faktor utamanya sih dari power supply ya. Saya rasa dari power supply itu sangat paling penting dari power supply. Maka dari itu, karena power supply itu sangat penting dan sangat berpengaruh pada watt power amplifier, makanya power amplifier itu dibuat kelas gitu loh lur. Jadi misalkan power amplifier kelas AB dia mampunya misalkan maksimal di 100 volt DC, maka supaya power amplifier itu bisa disuntikkan daya lebih tinggi atau dikasih setrum lebih tinggi, maka dibuat power itu dirancang lagi, disempurnakan lagi supaya bisa nerima setrum yang lebih besar, supaya wattnya itu lebih besar. Maka nanti muncul kelas H gitu. Karena kelas AB dan kelas H untuk supply-nya jelas lebih besar kelas H, maka outputnya daya keluarnya lebih besar kelas H. Ada juga nanti kelas TD, kelas D, kelas GB dan lain sebagainya, power yang bisa disuplai dengan tegangan yang tinggi gitu. Dimaksudkan supaya output yang dikeluarkan itu lebih besar gitu. Nah, di sini saya ada sedikit contoh lor ya. Di sini saya sudah ada kit power kelas H.
Nah, kelas H ini dia menggunakan 1 2 3 4 5 6 set TR final. 6 set TR final lor ya. Misalkan ini kit ini kita bandingkan dengan power kelas AB yang menggunakan TR final 12 set misalkan. Sedangkan power kelas AB nya itu dia cuma disuplai 100 volt DC atau 70 volt AC, 100 volt DC gitu. Sedangkan power kelas H ini dia disuplai 100 dan 150 misalkan. Maka yang wattnya lebih besar yang kelas H ini lur, walaupun dia finalnya cuma 6 set gitu, tapi dia suplainya lebih tinggi, maka outputnya juga lebih tinggi kelas H gitu daripada kelas AB gitu lur untuk ngukurnya. Apalagi power kelas TD ya lur, power kelas TD itu finalnya sangat minim. Ada yang power kelas TD itu 2000 watt tapi finalnya cuma 5 set, cuma 6 set gitu. Jadi TR final itu enggak apa namanya ya, enggak menentukan watt lur gitu. Jadi jangan tergiur dulu ya dengan misalkan power, wah power ini TR finalnya banyak berjejer seperti kereta gitu, pasti wattnya besar. Ya belum tentu besar, tapi bukan berarti nggak besar lur ya, karena ada juga power kelas H yang 3 step itu TR finalnya banyak tapi wattnya juga besar karena dia kelas H 3 step gitu, 3 tegangan seperti itu. Jadi TR final itu nggak bisa jadi tolak ukur sebuah power amplifier mengeluarkan daya, itu nggak bisa. Kita cuma menilai dari apa namanya jumlah TR finalnya, itu nggak bisa lur, karena ya kembali lagi sih yang paling menentukan watt dari power amplifier itu adalah power supply-nya atau PSU-nya gitu, trafonya. Semakin besar tegangan trafo dan ampere trafo yang digunakan, maka semakin tinggi juga watt ataupun daya yang dikeluarkan dari power amplifier itu sendiri. Nah, bahkan kemarin loh ya, saya membaca di salah satu artikel itu ada skematik power kelas TD ya. Power kelas TD itu dia finalnya cuma 4 set. Finalnya cuma 4 set lur, tapi dia sanggup disuplai sampai sekitar 175 volt DC sampai 200 volt DC. Nah, itu kan luar biasa lur. Final cuma 4 set tapi mampu sampai 200 volt DC. Itu kan wattnya berarti besar kan lur. Tapi kalau kita cuma ngelihat cuma dari finalnya, wah ini pasti power kecil gitu, karena finalnya juga cuma 4 set, power loyo gitu. Tapi kalau kita kita lihat power supply-nya dia mampu sampai 200 volt. Nah, itu luar biasa sih lur gitu. Karena kalau power biasa lur ya, misalkan ini power kelas AB disuplai ya disuplai 65 volt DC lah, atau sekitar 90 volt DC. Itu suaranya juga kalau untuk rumahan sudah clear banget sih. Untuk rumahan sudah mencukupi lah, atau bahkan sudah turah gitu, sudah terlalu over. Tapi ini ada final cuma 4 set sanggup sampai 200 DC, 200 volt DC. Itu sangat powerful banget. Untuk subwoofer, untuk nada rendah itu pasti suaranya sangat kuat dan sangat powerful gitu. Nah, itu lur ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya kalau menilai power amplifier itu kita nggak bisa menilai dari jumlah TR finalnya. Jadi jumlah TR final itu bukan patokan untuk kita menentukan watt ataupun daya dari power amplifier, karena ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi watt ataupun daya power amplifier. Salah satunya adalah yang paling utama itu power supply. TR final juga pengaruh, tapi daya yang faktor yang paling utama dan yang paling mendasar itu adalah power supply. Seperti itu. Oke lor ya, terima kasih sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.